Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Pimpinan negara waktu itu yang bohongnya jangan tanya, maksiatnya jangan tanya, koruptornya mensolimi orang ditumpang oleh talu dengan jumlah 300 dengan izin Allah, karena pejuang-pejuang itu harus bersih. Kapan harus berjuang kebenaran, tidak bersih jangan harap akan ada kemenangan. Ya, memperjuangkan Islam, menegakkan kebenaran, pergi demo, dia semuanya. Saya kira tidak benar, ya. Jadi jangan coba melakukan keburukan, karena keburukan itu akan menjaga kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi handphone mulai disimpan besok, kecuali suara-suara mengaji. Siap ya? Masa bisa baca handphone, tidak bisa baca Quran? Tidak Ustaz, kenapa itu kalau saya baca Quran 15 menit mengantuk, Kak? Jangan-jangan saya kemasukan setan. Sebenarnya tidak. Kau tidak kemasukan setan, kau itu aslinya setan. Masa mengantuk baca Quran tolong ya? Ya. Alhamdulillah. Saya 3 kali ceramah. Tadi saya sempat tidur tadi. Dari segitu saya mulai Quran mulai tegak. Ya. Sekarang bahagia dalam membaca Quran. Paham lagi? Seorang lagi handphone siap nih. Kalau memang mau komunikasi apa ya handphone yang tidak pakai Android ya. Kalau pernah beli itu, kalau memang mau komunikasi, ya itu akan dihisap oleh Allah di sorting. Sembara lucu-lucu, berkirim. Aku tuh kadang-kadang mau sanggara itu kemana? Sanggara kemana nih kalau kirim Quran hadis-hadis Nabi. Andre mau apa kemudian setengah aja lagi nak ceramah kalau begini model tidurnya apa lagi dunia kalau begini ya. Jadi saya minta warga ini kalau boleh berkah tinggalkan, kalau tidak tinggalkan senang media ganti, cari hadis dan banyak, download itu Al-Quran dan hadis, kirimkan kepada sahabat, cara berdoa, cara kirimkan itu doa kalau mau dapat pahala, karena ini tidak ada netral, semua dihisap. Kalau tidak positif pasti tidak hadir. Kalau tidak ada bersama 10, 100, kapan kita dapat pahala? 10, 90 pasti dosa. Enggak. 1.000, 200, 800 pasti dosa. Tidak ada yang netral. Tidak ada yang netral. Ya, tidak ada antara surga dan neraka. Kalau bukan surga, neraka. Jangan main-main. Sekiranya yang netral itu tidak apa-apa. Tapi dia masuk wilayah sia-sia dakwah dosa. Paham? Tapi orang bersikir tidak mungkin lah. Nemu pengadui, kau kirim konten dia tidak balas itu. Ketika kau kirim hadis dia balas, dia akan balas. Bisa dipaham? Saya lanjut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan akhlak yang baik, dia melamar atau dia dilamar ya? Maka dia dilamar oleh dirinya karena melihat sifatnya Rasulullah ada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan yakin wanita cantik ini kalau saya persediaan ini maka saya akan bahagia karena dia juga keturunan orang
lebih baik dan kaum yang beriman. Maka dilamarlah Muhammad dan dihadiri oleh kakeknya Abu Thalib. Maka jadilah pasangan suami istri, dan disitulah bahu membahu di dalam menyusul menerima wahyu. Dan ketika menerima wahyu, dia gemetar, dan ketika gemetar maka dipaksa oleh malaikat, "Iqra, saya bisa baca, Iqra, baca." Akhirnya dibaca. Disitulah awal tumbuhnya Rasulullah sebagai pemuda gagah yang membawa misi ke Rasul. Ya. Karena juga kita gemetar, punya pasir, main motor dia udah banyak berkebelah, dendre gara-gara utang, gemetar karena menerima wahyu. Jemaah saudara saudara, kita akan mengikuti Nabi. Ya, ibu sudah melewati periode 30 tahun, bapak sudah. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ketika menerima misi, mulai dia bersikap, ketika Rasulullah, karena memang di mana-mana kebenaran pasti ada lawannya. Di mana ada Namrud, di situ ada Ibrahim. Di mana ada Fir'aun, di situ ada Musa. Di mana ada Abu Lahab, di situ ada Muhammad. Di mana ada Presiden Israel ini yang laknatullah, di situ juga ada Hizbullah, pejuang-pejuang Islam. Kalau kita tidak punya mental yang baik, sekiranya kita hidup di zaman Nabi, jangan kita masuk kelompoknya Abu Lahab dengan akhlak yang kita sekarang. Ya, paham? Ya, oke. Ketika Rasulullah sudah mulai berjalan, maka dipanggillah oleh Abu Lahab, "Wahai keponakanku, kau telah menyebarkan ajaran yang baru. Ya, tidak ada masalah. Apa kebutuhan?" Dia bujuk dulu. Dia tidak langsung jalan. Dia pancing dulu. Ekonomi, dia pancing jabatan, dia pancing. Ya, sama juga kalau kita ini suka bicara yang hak. Kalau kamu jabatan, ya, sekiranya penyembahan publik ini yang dulu ini kritis, tiba-tiba diam. Ya, kita tidak usah disebut nama lah. Tiba-tiba pegang komisaris, ya, mungkin sudah lama miskin, ya, baru orang kecil sudah mulai goyang. Ya, saya ada singgung sendiri ya, sama TGB. Tapi jelas ada lah. Ini sejarah. Apa kata Nabi Muhammad Rasul? Apa bagi kau yang mana? Kalau kau mau istri penjati, saya berkuasa Jasirah, karena ada dia persia waktu itu. Kalau kau mau harta, saya siapkan. Berapa kau ingat? Sebut angkanya. Kalau mau kedudukan, siapa yang menggantikan? Umur nanti kalau bukan kau. Kau adalah keturunan kami, keluarga kami. Goyang gak Rasulullah? Tidak. Sendiri dia ngomong. Tidak ada pasukan di belakang. Biasanya kalau ada pasukan, ya kita mungkin berhitung ya. Saya kira setiap di kepolisian begitu ya. Malah ada barisan di belakang ya, coba-coba. Ada dalamnya. Rasulullah sendiri. Wahai paman, sekiranya matahari tangan kanan, bulan dan kiri, saya tidak akan pernah berhenti untuk menancapkan kebenaran, yaitu Al-Quran, Al-Islam di atas bumi. Coba. Kalau kita baru motor Honda, udah goyang, ya kan? Gampang lari. Banyak orang sedang berkawan ini istiqamah ya, lari. Ya. Dan bahkan dikatakan, wahai paman, saya akan berjuang waqatil fi sabilillah hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah, sehingga tidak ada lagi agama selain agama Allah. Berarti semua keyakinan, semua kebudayaan agama Musa harus jadi isi paman. Kira-kira ibaratnya ini, karena Abu Lahab ini mempertahankan gengsinya sebagai Jasirah Arab, dia malu kalau keinginannya selama ini yang sudah dipahami, dikagumi, hilang. Maka Abu Lahab rapat pelan-pelan dari belakang, kumpulkan dia. Susah menggunakan saya, ya. Semua cara saya sudah kasih, sulit kabar waktu. Opsi yang keluar, wahai kabinet, ada yang mengatakan
usir saja. Kalau diusir, dia bisa mempengaruhi orang, kan dia gitu. Bahaya juga ya. Terus bagaimana? Bunuh. Akhirnya putusan Muhammad harus dibunuh. Tidak mengenal keluarga ideologi, tidak mengenal. Kalau keyakinan tidak mengenal, tidak mengenal peperangan, maka jatuhlah putusan mati. Dan Nabi sudah tahu persoalan itu karena dia dibimbing oleh Allah. Dia duluan menyuruh seluruh sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib dulu. Kalau Yasrib dia ke Madinah, dia di belakang. Jadi pemimpin Islam itu kalau ada masalah, ada persoalan, dia di depan. Kalau ada makanan, dia di belakang. Kalau kita, kalau ada makanan, pimpinannya dulu depan. Nampak ngasih ini, nampak mana ya oleh roh. Kalau ada barang, didorong orang buah, Nabi. Nah inilah orang Yahudi. Paham tak? Ya, jadi kalau mengikuti Nabi, kalau ada masalah berat, hadapi. Jangan biarkan anak buah korban. Tapi kalau ada kebahagiaan, kasih makan itu anak buah. Karena mungkin itu kasihan dia supaya. Begitu mengikuti Muhammad Rasulullah SAW. Paham? Bisa dipaham? Kalau ada yang berat, sebagai tokoh harus menghadap. Kalau ada yang kebaikan, makanan-makanan, kasih anak buah. Nah begitu. Kau kan diingat sepanjang masa oleh masyarakat. Kesini ya benar. Ya. Ini kalau ada masalah berat, masuk ke pembawaan. Nah punongnya anak buah. Kau dulu mati daripada saya. Tapi kalau ada yang baik-baik, dia dulu yang ambil. Saya kan pimpinan. Saya harus mulai besar. Ini caranya Yahudi. Bisa dipaham? Coba lihat raja-raja dulu. Kita akan makan seperti apa. Disitulah awal pertarungan Rasulullah. Dan disitulah banyak sahabat yang dibunuh dan tidak melawan. Maka pindahlah Rasulullah di Madinah. Dan ketika Rasulullah di Madinah dan dia lobby dengan Yahudi, dia lobby Nasrani, dan kata sekali usai perdagangan baru, Anda harus tunduk dengan ajaran Islam karena agamamu ada di dalam Quran saya akan uraikan. Tinggalkanlah semua agama dan tinggal Quran. Jadi Nabi itu tidak pernah dibawa, pejuang Islam tidak pernah dibawa, tidak mau ada aturan di luar aturannya. Nah itu pejuang Islam. Kalau ada sementara dia akan tetap negosiasi. Dan akhirnya Rasulullah menjadi pemimpin. Dan disinilah pengkhianatan Yahudi dan Nasrani ketika diserang oleh Quraisy boleh sekutulah Muhammad dengan Yahudi, dan Yahudi sebenarnya sudah berapa kali mengkhianat sehingga pernah diserang Yahudi oleh tangan Nabi. Ya, menyerang Yahudi karena pengkhianatannya, kemungkinan denda Yahudi yang banyak dibantai di Madinah akhirnya menjadi represi kepada Israel untuk membalas dendam dengan peristiwa yang ada di peristiwa. Rasulullah SAW ketika dia lemah di Madinah, di Mekah, ketika sahabatnya di India, bahkan Rasulullah SAW ketika dikasih perut kambing, ketika dia ruku dan sujud, maka tiba-tiba sempat dia menangis. Wahai ayahanda, penghinaan apa lagi di atas ini ya ayahanda? Kita tidak membawa apa-apa. Kita hanya mengajar untuk tunduk. Kita tidak mengambil harta mereka, ya ayahanda. Ya. Bahkan gerah malaikat waktu itu, ya Muhammad Rasulullah, wahai Muhammad utusan Allah, mintalah kepada Tuhan. Ketika ada isi jatuh, satu kali saya kenop, saya hancurkan ini. Ya karena memang kelahiran Nabi waktu itu bersamaan dengan hancurnya berhala lewat ababil, burung ababil, dengan satu biji kerikil menghanguskan pasukan lain. Belum ada berdoa. Mungkin juga satu saat kalau kita tidak mampu lagi melawan kebatilan, mudah-mudahan batu kerikil ini akan jatuh di Indonesia juga ya, atau negara-negara yang mana Western hancur. Tidak usah khawatir, Allah punya perhitungan. Maka waktu itu Nabi mengatakan, wahai ananda, wahai malaikat, jangan. Ya, mereka melakukan kekasaran kepada aku, dia berupa izinkan saya dakwah dulu.
biarkan saya dakwah. Ya, jangan. Dan saya ini diutus membawa rahmat. Inilah alam Rasulullah. Alam Rasulullah yang termulia, yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain, sehingga bisa memberi syafaat. Padahal kalau nabi yang mengajukan boleh dalam Islam, lawanlah, balas setimpal, berlebih-lebih tidak boleh, tapi dia tidak mau. Biar kalah dulu. Itulah sikap Rasulullah. Jadi manakala juga kita dalam posisi lemah, dalam sekaan, dalam satu tempat, maka mengalah sedikit dulu lah, tidak apa-apa. Mungkin orang belum paham. Yang mudah salahkan nabi, kasih dulu ilmu. Jangan lagi ribut. Mau itu tidak tidak, kasih ilmu dulu orang. Nanti ada ilmu baru kita bicara-bicara. Karena hanya ilmu yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau ada berdebat, tidak usah dibalas. Suruh aja selesai masalah. Anda selesai sendiri. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, ketika syariat Islam sudah tegak, begitu ada laporan salah satu sahabat perempuan yang diejek oleh Yahudi, dia cabut pedang. Kerja macam-macam. Ini negara saya, negara Demokrat. Jadi ada masanya Rasulullah tegas dalam suatu suasana, dan ada masanya dia mengalah. Setelah itu, karena sudah kekuatan yang kuat, Rasulullah kembali ke Mekah, dan bahkan Abu Sufyan yang telah menghina Nabi, bahkan telah membunuh paman Rasulullah SAW yang dicintai itu Hamzah. Bagaimana mendidihnya, dimakan jantungnya oleh Hindu. Ketika kembali ke Madinah, ketakutanlah semua itu kampung Quraisy karena dia minoritas. Ada yang sembunyi, dan bahkan pagi kita dibantu. Apa kata Rasulullah? Jangan diganggu mereka. Siapa yang masuk maka selamatlah. Sehingga semua kabilah Abu Sufyan, semua musuh-musuh Rasulullah masuk Islam. Saya apakah masuk Islam karena ahlak Rasulullah, dan bahkan keturunan Abu Sufyan ada menjadi khalifah. Coba ya kan kalau kita sudah bermusuhan, dirampas barang, tiba-tiba kita jadi kapolsek misalnya, hancur pokok, hancur pokok. Tapi ketika dia menjadi pejabat, dia maafkan, sehingga tidak ada lagi dendam di antara mereka. Dan ini adalah hikmah maulid yang saya ingin sampaikan kepada jemaah. Ketika kita punya kekuatan, melalui pedalnya, masa segini nanti, jangan selingkuh orang. Sekalipun orang itu pernah menghancurkan kita, balaslah kebaikan, balaslah keburukan dalam kebaikan. Ya, bisa dipaham? Nah, inilah kira-kira. Dan apa lagi Rasulullah menjalankan estafet kepada sahabat, melahirkan kader, lahir tokoh-tokoh Abu Bakar, lahir tokoh-tokoh Umar yang mengikuti Nabi. Tidak mungkin juga ada kader. Kader apa? Ya, kalau dia pedagang ya kader pedagang. Kalau petani kader petani. Kalau pegawai kader pegawai. Peternak. Adakah kader yang ingin meneruskan perjuangan Rasulullah? Silakan kita berpikir. Kalau mau mengikuti Nabi Muhammad, ketika Nabi meninggal, dia panggil sahabat. Ketika masih mau dicabut, tunggu dulu, belum selesai misi, masih ada. Ketika selesai itulah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka selesailah tugas Nabi. Tidak ada lagi Nabi di belakangnya. Aturan sudah lengkap diterangkan, ekonomi sosial berdiri. Maka ketika Nabi ditulis oleh Nasrani 140 jilid hebat, karena semua tidak ada di dalamnya. Ya oleh itu, kalau memang ada pelanjutnya, al-ulama warathatul anbiya, yaitu orang ulama pewaris Nabi. Makanya orang-orang dahulu, orang Bugis 30 yang tahun lalu, 60 tahun, semua mencita-citakan anaknya menjadi penerus-penerus Rasul. Campur Galuh Nabalu, campur Sabina, Lokas Sombor, masa pada waktu masa Pak. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Madinah, dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang ini campur motor kalau tapi lo ke Jepang, lo ke Perancis, negara kafir lain, tidak membawa apa-apa. Ya, mari kita mulai berpikir bagaimana mendoakan orang bangga lagi anaknya dengan kekayaannya, tapi tidak pernah bangga dengan ibadahnya. Bagaimana anakmu kuat? Bagaimana masyarakat mau senang agama? Kita sendiri tidak membanggakan, tidak membanggakan anak kita menjadi penghafal. Yang dibanggakan, yang
Itulah Nabi Muhammad. Apapun juga bentuknya jemaah sekalian. Dan yang paling menarik Rasulullah ketika ini meninggal, dia menangis terseduh-seduh. Apa yang ditangisi Rasulullah? Apa yang ditangisi Rasulullah? Apakah menangisi apa yang dimakan Hasan dan Husain? Apakah menangisi apa yang dimakan Fatimah? Apa yang ditangisi? Yang ditangisi pengikutnya di belakang hari. Ya sudah ramalkan pengikutnya di belakang hari yang tidak mengenal dirinya, yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dia tidak ada gambaran akan dibakar oleh Allah sepanjang masa. Sehingga disitulah Nabi mau pergi sekarang. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Nabi, pikirkan juga. Setelah memikirkan keturunannya bagaimana kedekatan kepada Allah, pikirkan temannya, pikirkan keluarganya, pikirkan sahabatnya, pikirkan keluarganya bagi pemimpin. Bagaimana keselamatannya di akhirat? Bukan cuma memikirkan dirinya makan dan minum. Begitu kita ajak bagaimana yang lain, maka aja berkiri-kiri rotor lain. Jadi tona, kalau ada tona, Islam itu keluarganya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Keluarga orang beriman itu adalah bersaudara, bukan terbatas dengan suku, bukan terbatas dengan rumpun, tapi siapa saja, apakah mereka itu adalah saudara kita. Bayangkan kalau ucapan kita ratusan dan ribuan orang mengenal Tuhan, maka mengalirlah amalan-amalan. Cuma memang amalan kita dilihat, makanya orang tidak tertarik. Kenapa kita kerja keras cari uang? Karena kalau kita tidak makan lapar, sekiranya kita tidak mengaji lapar, sekiranya kita tidak baca hadis lapar, saya yakin biasa tidak suruh baca hadis, pasti kita cari hadis. Sekiranya ada Allah berdiri di sini, tidak ada lagi yang kita tidak dapat, pasti orang semua. Sekiranya makanan haram gula itu adalah pahit, maka tidak perlu lagi ada dakwah. Niga-niga mandi kalau besi haram pasti pahit. Di dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam, kunu qiraatan khasiin, jadilah kerah bagi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Sekiranya orang tidak sembahyang jadi monyet, sekira pasti banyak yang sholat. Supaya kok mati monyet itu malah boleh mati monyet mati dan sembahyang, ya kan? Kunu kami Allah makanan yang haram dan halal sama-sama manis. Inilah ujian buat kita. Ya sekiranya yang sekarang ada, ya sekiranya jadi monyet, tidak perlu ada apa, penuh masjid, ya. Ya Rasulullah, hayya 'alal falah. Saya ingin berikan satu sejarah. Al-Fatih rahimahullah, yang telah menundukkan Konstantinopel dengan Turki. Saya dari sana, saya dari Turki melihat rupanya ribuan pasukan waktu ini ditanya, siapa yang sering sholat 5 waktu? Siapa yang sholat 5 waktu? Berkurang. Siapa yang sudah sholat sunat? Berkurang. Siapa tahajud? Berkurang. Siapa yang tidak pernah meninggalkan tahajud? Sisa satu tinggal Al-Fatih. Dia robohkan di Konstantinopel, dan sekarang negara Eropa yang pernah dijajah oleh Roma sekarang dikuasai Islam, dan Turki sudah mulai menyebar kemana-mana. Dan saya juga kerjasama pondok pesantren Turki dengan pondok saya. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada jemaah sekalian bahwa Rasulullah perjalanan hidupnya luar biasa. Dikenal sampai 14 abad. Kita maulid ini mengenal Rasulullah. Berapa miliar merayakan Rasulullah. Minimal mari kalau ini juga dikenal oleh masyarakat, lakukanlah hal-hal kebaikan memperkenalkan Islam. Jangan terus disibukkan hanya makan, minum, cetak anak, minum anak, mandi minum. Itu jangan dulu makan, minum, cetak anak. Dulu ini masalah asal saya sholat kedua kata kau, alasan kata kau anak saya ada juga. Di mana cari rumah? Kalau udah ada masjid, nah sekarang bela-bela pak. Udah kalau pas sepanjang dia nama terang, rumah cari sini pertama ada kayak gitu. Ini betul-betul ini. Kita ini Muslim tapi sudah otak Yahudi, sudah otak Nasrani. Benci Yahudi padahal kita sendiri sudah berwatak Yahudi. Memang model Islam apa songkok tapi pikiran sudah model Yahudi. Kita juga tidak tahu Yahudi. Nah, dari Yahudi itu ada sangat berbahaya.
Sekiranya misalnya kita ganti nih, salah suku berapa di sini? Salah suku ada satu baris, ada berarti sekitar 20 orang. Kira-kira berapa jumlah masyarakat? Ada 1000, ya 500 ada laki-laki. Berarti Eropa itu lohenge suku. Kemana itu? 400 itu. Ya, kalau perlu pada desa mau dibawa di muka kira-kira sempadan. Muka kalau cuma ya rasanya sempadannya ya, tapi lu doang ini mesti begitu. Kemudian ada tuh bersuruh kampung ya, kecil-kecil mau kampung itu. Karena kalau asap jatuh itu tidak kena orang yang taat, tapi orang juga akan menyerahkan. Maksud itu orang yang beriman wajib dakwah. Padahal supaya kemudian pemerintah itu lebih dari itu ya bukan ya atau ganti asal hayya al-sholat ganti dia ganti kalau komisinya ialah 100 suku bagaimana kira-kira banyak hari enggak 100 suku banyak suku dikini 2 juta banyak hari kira-kira nah kira-kira kayak Pang kemana boleh jadi imam kita cuma 100.000 Pak kasihannya ya sekali barangkali kalau saya tidak ada tema jadi saya bicara lepas begitulah mengikuti Rasulullah SAW dan sedikit lagi istri-istri Rasulullah semua terlibat dalam mengurus perjuangan Rasulullah. Apa kerja Rasulullah? Adalah mengurus agama, mengurus umat. Bahkan ada anak Rasulullah yang terbunuh di medan perang yaitu istrinya Utsman pada saat digelar Zulhuren. Jadi wanita soleh tentunya dorong oleh suaminya untuk mengurus agama. Teteni orang itu sebagaimana tetenya agama Allah Ta'ala. Ya, mencuci pakaiannya itu pahala yang besar. Ya, memberi makan meladeni luar biasa, meladeni pejuang-pejuang Islam, menyelesaikan suami soleh. Tapi kalau suami dia supaya subuh, aku cuma dodeng aja bareng suruh asuh, laki-laki tidak layak diurus yang begitu. Apa yang kita buat? Jadi ketika dia mengurus agama, perlihatkan wajah yang cantik. Inilah setiap suami yang solehah. Kita berikan respon. Begitu sebenarnya. Istri ketika dia rajin sholat, rajin mengasuh anak, terlibat maka sayangilah dia sebagaimana Allah menyayangi. Cintailah dia karena Allah mencintai hambanya. Jadi cinta lahir bukan karena nafsu, bukan karena pribadi, tapi Allah mencintai istrinya, dia juga mencintai. Cinta lahir karena cinta atas nama dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermesraan karena Allah, bukan bermesraan karena nafsu. Karena nafsu itu hanya sebentar saja. Dia bermesraan karena Allah, dia akan berbahagia sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Si beri-beri ngurusnya kemana Bangala Ta'ala, bukan si beri-beri ngurus dia di gajah punah. Sehingga ketika dia meninggal, hanya orang mengenalkan 10 hari dan ingat lagi. Karena waktu itu belum lulus, akhirnya maghrib itu jaga anak. Tapi karena dia penyebab padanya masjid, dia penyebab padanya majelis taklim, dia penyebab suburnya agama sampai di Jambi dan di seluruh pelosok dia ada. Sekira semua kita punya potensi, hanya kemauan dan hidayah persoalan. Kalau tidak mau belajar, saya sudah ajar kamu mengajar. Silakan catat telepon saya nanti. Telepon catat 0813 420 86860. Sebenarnya 0813 420 86860. Besok saya kembali ke Kota Baru dan setelah saya kembali ke Jakarta dan kirim, nanti saya kirimkan berita-berita bagaimana cara menghafal, bagaimana cara baca tajwid, bagaimana cara dakwah, cara masyarakat kirimkan. Sekiranya panjang umur, saya bisa tinggal 1 hari. Kalau di Pulau Tiga sudah boleh ceramah kemarin, sudah ada di Paperija, sudah boleh stor hafalan juga. Besok rumah Pak Basir yang 4 sore stor hafalan. Karena ceramah hanya merangsang untuk kepada Allah. Tapi kita harus lihat teknis bagaimana menghafal. Kalau bisa Pak Kapolsek juga bisa menghafal luar biasa. Bagaimana saya Pak Kapolsek bisa gratis? Ya, saya sudah diajak teman-teman di Brimo untuk menghafal Al-Quran. Ya, saya kira itulah. Ketika saya datang lagi sekali sini, saya hanya mencek sudah berapa hafalannya, sudah berapa dakwanya. Insya Allah, dan ini bukan waktu yang pendek. Karena menuntut ilmu mulai dari lahir sampai mati. Jangan tidak menuntut ilmu sampai hanya dewasa, hanya tamat SMA. Setelah itu anaknya disuruh belajar. Maksudnya, mana anak suruh mengaji? Kenapa dia kalau mengaji?
kita harus mengaji terus baru menyuruh anak, karena Rasulullah ada sesuatu hasanah. Jangan coba-coba menyuruh orang kalau kita tidak melakukan. Allah sangat murka. Kau bermakan indolah anda guru malah kamu. Jangan suruh-suruh anak mengaji kalau kita tidak mengaji. Suruh menghafal kalau kita tidak menghafal. Allah murka. Dan agama itu bukan untuk sebatas waktu saja, bukan musimah, tapi sepanjang masa. Tidak usah malu, tidak usah malu. Ya, mudah-mudahan hikmah maulid ini merasa kita untuk menghafal Quran, mengganti di rumah, sudah ganti video game, sudah ganti dengan Al-Quran dan hadis. Dan coba kita amalkan, insya Allah ketika kita keluar masjid, maka dada akan lega dan habis masalah. Dan begitulah dunia ini sudah surga buat kita ketika kita mengenal Allah, tidak pusing lagi apa yang terjadi di luar. Permasalahan serahkan kepada Allah. Punya aja alhamdulillah, dia ada aja alhamdulillah. Saya tidak mau dibebani persoalan yang tidak berarti, tapi saya akan dibebani bagaimana anak saya, keluarga saya, khusus kampung ini, khusus kampung ini, semua bagaimana Allah. Kalau ini sudah terjadi, narkoba tidak akan ada. Polisi tinggal tidur saja. Apa dia mengurus ya? Tidak mungkin lah orang-orang yang akan melakukan keburukan. Begitu itu dia namanya badan bayi orang ramai kita mulai turun. Ketika masjid sudah mulai kosong, ketika Quran sudah dibaca, suara televisi tak hari dalam, maka buruk akan jatuh dan kita tidak pernah tenang. Dan berujung ketika meninggal sulit untuk bersyahadat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan rahmat di kampung ini ya Allah, turunkan berkah kepada warga yang ada di tempat ini ya Allah. Gerakkan hatinya untuk senantiasa membuka pertemuan ya Allah, membuka hati Nabi-Mu ya Allah, bersumpah untuk mengikuti Nabi-Mu ya Allah, menjadi langkah-langkah untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami malas dalam mengurus agama Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami mundur kalau kami dihina dalam mengurus agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan kami jadikan lemah dalam mengurus agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memahami Engkau lebih memahami kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami selama ini hanya minta rezeki tanpa minta ilmu ya Allah. Hanya minta rezeki tanpa minta hidayah ya Allah. Ya Allah, hidayah-Mu yang akan membutuhkan ya Allah. Kebutuhan kami Engkau lebih paham ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Engkau telah mengirim Nabi-Mu, kami telah membahas tentang sejarah Nabi-Mu. Bimbinglah kami untuk mengikuti Nabi-Mu ya Allah. Bimbinglah keluarga kami yang wanita untuk mengikuti istri-istri Nabi-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami mengikuti contoh-contoh yang bukan istri Nabi-Mu dan Nabi-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Hasan Basri Rahman yang telah menyampaikan isi ceramahnya. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara yang terakhir adalah penutup